Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Henry Yuliando selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Wanda Suci Utami, mahasiswa MMUGM Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Risiko Rantai Pasok PT XYZ menggunakan model House of Risk. Diawali dengan pemaparan yang pertama, yaitu bab 1. Latar belakang dari penelitian ini diawali dengan melihat perkembangan industri tekstil dan pakaian jadi yang kian meningkat. Industri ini menjadi salah satu sumber penghasil devisa ekspor bagi Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenperin tahun 2019, industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 18,98% di triwulan pertama, lalu 20,71% di triwulan kedua, dan 15,08% di triwulan ketiga. Pertumbuhan yang dialami industri tekstil ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan di pasar domestik. Namun, pada akhir tahun 2019, dunia telah diguncangkan dengan munculnya wabah virus corona atau COVID-19. Penyebaran virus ini relatif cepat ke seluruh dunia sehingga WHO menetapkan peristiwa ini sebagai pandemi. Hal ini berdampak pada beberapa aktivitas di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya industri tekstil. Asosiasi Pertekstilan Indonesia mencatat pertumbuhan industri tekstil sebesar minus 1,24% selama triwulan 2 tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah membuat sebanyak 2,1 juta pekerja atau 80% dari seluruh pekerja industri tekstil dan produk tekstil dirumahkan. Hal ini terjadi karena permintaan produk dari konsumen menurun sampai 50% dan berpengaruh pada utilitas dan volume produksi tekstil yang ikut menurun masing-masing sebesar 90% dan 85%. Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembatasan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan gangguan terhadap aktivitas rantai pasok. Gangguan pada aktivitas rantai pasok ini memberikan efek langsung terhadap jaringan rantai pasok seperti kelangkaan bahan baku, distribusi, proses produksi yang terganggu, dan jaringan transportasi, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang ke konsumen. Gangguan pada aktivitas rantai pasok ini menimbulkan risiko yang berdampak pada bisnis yang dijalankan oleh PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu industri tekstil yang berada di Kabupaten Bandung dan memproduksi sarung sebagai bisnis intinya. PT XYZ menerapkan sistem make to order dalam proses produksinya. Namun, pandemi COVID-19 telah memengaruhi bisnis yang dijalankannya yang terlihat melalui penurunan volume produksi, penurunan jumlah mesin yang digunakan, dan pengurangan jumlah karyawan yang dapat dilihat di tabel berikut. Selain itu, PT XYZ juga mengalami kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku sebesar 20% dan berdampak pada aktivitas pengiriman barang ke konsumen yang mengalami keterlambatan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, PT XYZ perlu segera merespon perubahan situasi bisnis untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara mengelola risiko rantai pasoknya selama masa pandemi COVID-19. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model House of Risk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pandemi COVID merupakan risiko eksternal yang dapat berdampak pada aktivitas manajemen, salah satunya aktivitas rantai pasok. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bisnisnya terdampak oleh pandemi COVID-19 dan mengakibatkan munculnya risiko pada aktivitas rantai pasoknya. Sehingga diperlukan analisis risiko rantai pasok di PT XYZ untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan model House of Risk. Selanjutnya, pertanyaan penelitian ini terdapat 3, yaitu bagaimana pemetaan proses bisnis rantai pasok di PT XYZ, lalu yang kedua, apa saja kejadian risiko dan penyebab risiko dalam aktivitas rantai pasok di PT XYZ selama pandemi COVID-19, dan yang ketiga, bagaimana mitigasi risiko yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam aktivitas rantai pasok di PT XYZ selama pandemi COVID-19. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi pemetaan proses bisnis rantai pasok di PT XYZ, lalu yang kedua mengidentifikasi kejadian risiko dan penyebab risiko dalam aktivitas rantai pasok di PT XYZ selama pandemi COVID-19,
Dan yang ketiga, menyusun mitigasi risiko yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam aktivitas rantai pasok di PT XYZ selama pandemi COVID-19. Selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Berikut adalah landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Landasan teori yang utama adalah House of Risk. Menurut Pujawan dan Geraldine, model House of Risk didefinisikan sebagai dasar gagasan terkait manajemen risiko rantai pasok yang proaktif yang fokus pada pencegahan berupa tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risk agent atau penyebab munculnya risiko. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif dan jenis penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu metode pengumpulan data pada penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, lalu yang ketiga kuesioner. Lalu instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada penilaian terhadap nilai severity, lalu yang kedua ada penilaian terhadap nilai occurrence, yang ketiga adalah pengukuran korelasi antara risk agent dan risk event, lalu ada pengukuran terhadap korelasi antara setiap tindakan pencegahan dan risk agent prioritas, lalu yang kelima, pengukuran terhadap tingkat kesulitan dalam melakukan setiap tindakan pencegahan risiko. Lalu, metode analisis data pada penelitian ini terbagi 2. Yang pertama itu ada House of Risk fase 1. Di sini adalah mengidentifikasi dan menilai risk agent dan risk event di perusahaan, kemudian ditentukan peringkat tertinggi sampai terendah untuk menentukan prioritas risk agent berdasarkan nilai ARP. Lalu yang kedua ada House of Risk fase 2. Di sini mengidentifikasi dan menilai tindakan pencegahan yang relevan untuk mencegah munculnya risk agent. Kemudian ditentukan peringkat prioritas untuk setiap tindakan yang dari yang tertinggi sampai yang terendah berdasarkan perhitungan nilai ATD. Masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Berikut adalah gambar pemetaan proses bisnis rantai pasok di PT XYZ yang melibatkan tier 0, konsumen tier 1 dan tier 2, dan supplier tier 1 dan tier 2. Di setiap tiernya terjadi aliran barang, informasi, dan keuangan. Dan ini merupakan pemetaan menggunakan elemen model skor versi 12 yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Selanjutnya adalah pemaparan tahapan pada House of Risk fase 1 yang diawali dengan identifikasi kejadian resiko dan penyebab resiko. Identifikasi risiko dilakukan melalui wawancara dengan pihak PT XYZ yang mengetahui jalannya aktivitas rantai pasok di perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan manajer produksi. Berikut adalah hasil identifikasi kejadian risiko dan penyebab risiko di tier 0. Lalu ini ada hasil identifikasi di supplier tier 1, lalu ini di supplier tier 2, ini konsumen tier 1, dan ini adalah di konsumen tier 2. Setelah melakukan identifikasi risiko rantai pasok, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap risiko-risiko tersebut. Pengukuran risiko rantai pasok dilakukan dalam 3 bagian melalui kuesioner yang akan diisi oleh expert di perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan manajer produksi. Di antaranya ada pengukuran nilai severity pada risk event, lalu pengukuran nilai occurrence pada risk agent, dan pengukuran korelasi antara risk event dan risk agent. Berdasarkan hasil pengukuran, kejadian risiko rantai pasok di perusahaan yang telah teridentifikasi dapat digambarkan pada peta risiko. Peta risiko ini berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan posisi risiko yang teridentifikasi di perusahaan. Penentuan posisi ini melibatkan nilai severity dan occurrence yang telah didapatkan. Setelah dilakukan pengukuran risiko rantai pasok, maka selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai ARP. Perhitungan nilai ARP ini bertujuan untuk menentukan prioritas risk agent dalam menentukan proses mitigasi risiko. Berikut adalah rumus untuk perhitungan nilai ARP. Prioritas ini ditentukan berdasarkan nilai ARP yang terbesar sampai yang terkecil dan akan diolah kembali menggunakan diagram Pareto. Berikut adalah tabel perhitungan nilai ARP di setiap tiernya. Selanjutnya adalah penggambaran matriks House of Risk fase 1. Di sini hanya memaparkan hasil akumulatif matriks HOR 1 yang terdiri dari perhitungan nilai ARP untuk setiap risk agent, lalu peringkat prioritas yang didapatkan dari perhitungan hasil ARP di setiap tingkatannya. Selanjutnya adalah pemaparan tahapan pada House of Risk fase 2 yang diawali dengan analisis diagram Pareto.
Diagram Pareto digunakan untuk menentukan prioritas risk agent yang akan difokuskan dalam mitigasi risikonya dan akan menjadi masukan untuk tahapan House of Risk fase 2. Berdasarkan hasil analisis diagram Pareto diperoleh risk agent pada tier 0 sebanyak 13, lalu pada supplier tier 1 diperoleh 4, lalu di supplier tier 2 diperoleh 3, dan di konsumen tier 1 diperoleh 3, dan konsumen tier 2 diperoleh 3. Setelah melakukan analisis diagram Pareto, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi tindakan pencegahan risiko. Identifikasi ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak PT XYZ yang mengetahui jalannya aktivitas rantai pasok di perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan manajer produksi. Setelah melakukan identifikasi tindakan pencegahan risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran tindakan pencegahan risiko. Pengukuran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengukuran korelasi antara setiap tindakan pencegahan risiko dan risk agent prioritas. Yang kedua, pengukuran nilai total effectiveness setiap tindakan pencegahan risiko. Dan yang ketiga, pengukuran tingkat kesulitan dalam melakukan setiap tindakan pencegahan risiko. Untuk poin 1 dan poin 3 dilakukan menggunakan kuesioner yang diisi oleh pihak expert di perusahaan, yaitu pemilik perusahaan dan manajer produksi. Sedangkan poin yang nomor 2 dicari melalui rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan nilai ETD yang bertujuan untuk menentukan prioritas dari masing-masing tindakan pencegahan risiko dengan rumus sebagai berikut. Prioritas ini ditentukan berdasarkan nilai ETD yang terbesar sampai yang terkecil. Tindakan pencegahan yang memiliki nilai ETD terbesar merupakan tindakan utama yang perlu dilakukan oleh perusahaan, karena tindakan tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan pertimbangan biaya, sumber daya yang dibutuhkan, dan kesiapan perusahaan. Sedangkan tindakan pencegahan yang memiliki nilai ETD terkecil menggambarkan bahwa tindakan tersebut belum siap untuk dilakukan oleh perusahaan atas pertimbangan biaya, sumber daya, dan kesiapan perusahaan. Namun hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk jangka panjang dalam memitigasi risiko yang akan muncul. Berikut adalah tabel perhitungan nilai ETD. Selanjutnya adalah penggambaran matriks House of Risk fase 2. Pada penggambaran ini hanya digambarkan hasil akumulatif matriks HOR 2 yang terdiri dari perhitungan nilai total effectiveness setiap tindakan pencegahan risiko, lalu ada penilaian tingkat kesulitan setiap tindakan pencegahan risiko, lalu ada hasil perhitungan nilai ETD setiap tindakan pencegahan risiko, dan ada peringkat prioritas yang didapatkan dari hasil perhitungan nilai ETD. Selanjutnya masuk ke bab 5, yaitu simpulan. Simpulan dari penelitian ini diantaranya yang pertama, pemetaan proses bisnis rantai pasok di PT XYZ dilakukan menggunakan model skor versi 12 dan melibatkan beberapa pihak. Di antaranya ada tier 0, supplier tier 1 dan 2, konsumen tier 1 dan tier 2. Lalu yang kedua, risiko yang teridentifikasi sebagai risiko tinggi di setiap tingkatannya sebagian besar adalah kesalahan dalam meramalkan permintaan, kenaikan harga bahan baku dan barang jadi, ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan jumlah pesanan, serta keterlambatan proses pengiriman barang. Kemudian penyebab risiko yang teridentifikasi dan menjadi prioritas untuk dimitigasi di setiap tingkatannya sebagian besar adalah penurunan permintaan konsumen yang signifikan, kebijakan pihak ekspedisi, stok bahan baku dan barang jadi habis, serta adanya kelalaian dari setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas rantai pasok. Lalu yang ketiga adalah mitigasi risiko yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam aktivitas rantai pasok di setiap tingkatannya sebagian besar adalah membuat inovasi produk, menjaga stabilitas permintaan konsumen, memberikan informasi perpanjangan waktu pengiriman kepada konsumen, lalu merencanakan safety stock, menjalin kerjasama atau kolaborasi, dan membuat SOP secara jelas. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama ada implikasi teoretis. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi pembelajaran untuk penelitian selanjutnya terkait analisis risiko rantai pasok. Lalu untuk implikasi praktisnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan gambaran bagi perusahaan untuk melihat potensi kemunculan risiko-risiko rantai pasok dan membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait mitigasi risiko rantai pasok. Lalu ada keterbatasan penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan untuk menganalisis aktivitas rantai pasok di perusahaan dan melakukan mitigasi risiko tanpa dilanjutkan ke tahap implementasi. Lalu yang kedua, analisis risiko rantai pasok hanya dilakukan pada tier 0, supplier tier 1 dan 2, serta konsumen tier 1 dan 2.
Yang ketiga, responden yang memahami aktivitas rantai pasok di perusahaan pada penelitian ini hanya terdiri atas 2 orang saja, yaitu pemilik perusahaan dan manajer produksi. Kemudian, saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, jika ingin menganalisis risiko aktivitas rantai pasoknya saja, cakupan analisis dapat diperluas sampai ke tier 3 dan seterusnya. Lalu yang kedua, memperluas cakupan analisis risiko ke aktivitas lain di perusahaan selain rantai pasok. Lalu yang ketiga, pengisian kuesioner dilakukan kepada perwakilan dari setiap bagian di perusahaan yang memahami seluruh aktivitas di bagiannya masing-masing. Lalu yang keempat, penelitian selanjutnya dapat menambahkan tahap pengontrolan untuk setiap tindakan mitigasi risiko yang telah terimplementasikan di perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melihat keefektifan setiap tindakan mitigasi risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.